pada saat dulu di sana, dia di sana itu saya ngasihnya rutin ya, pagi-pagi subuh sudah saya kasih terus ya, dia produksinya terus lancar ya, beranaknya sampai anaknya juga besar udah masih oke, aman. Tapi kalau kita ada suatu saat telat mengasih makannya gitu ya, pasti itu kalau tidak anaknya dibuang, kalau tidak ya telurnya dipecahin. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Nah, jadi hari ini saya lagi di rumah dan kita ngecek kandang ya. Yang tadinya sebenarnya hari ini dan hari-hari ini, seharusnya dalam minggu-minggu ini dia sudah masa bertelur. Tapi di sini banyak sekali yang mogok produksi. Ini salah satunya Borneo. Ini mogok produksi. Sudah saya cek tadi kosong semua glodoknya ya. Kemudian king killer juga. King killer lagi mogok juga. Nah, tapi alhamdulillahnya si legend ini masih ya. Masih ada tadi telurnya. Nah, itu indukannya udah kembali mengeram. Ya. Tuh. Nah, kelihatan ya. Tuh indukannya ngerem ya. Nah, dan satu lagi, ini ada Kaisar juga masih mogok produksi. Jadi Anda tonton terus video ini karena nanti kita akan membahas apa masalahnya dia mogok produksi. Nah, untuk yang di kandang aviari insya Allah aman ya, tidak ada kendala, dan mudah-mudahan kembali ada rezekinya di kandang ini ya. Untuk yang ini belum, masih ngurak, ini juga masih masa penjodohan dan lainnya ya. Oke, kita kembali ke samping. Jadi masalahnya kenapa si murai batu ini mogok produksi semua ya. Jadi faktornya adalah karena pakan yang tidak sesuai porsinya ya. Jadi beberapa hari ke belakang dan beberapa minggu ke belakang ini saya tidak berada di rumah karena saya baru saja melangsungkan akad nikah ya, otomatis saya masih di tempat mertua. Nah, jadi yang ngurus murai batu di sini adalah orang tua saya sama adik saya. Adik saya ini biasanya dia ganti airnya ya, gantikan air, dan kadang juga ganti airnya tidak rutin ya. Kalau saya biasanya setiap pagi atau minimal kalau sesibuk-sibuknya itu 2 hari sekali. Nah, ini udah nggak tahu berapa hari belum diganti airnya. Jadi seperti itu penyebab murai batu stop produksi atau mogok untuk berproduksi. Itu banyak hal ya. Yang pertama bisa dikarenakan pakan yang tidak sesuai ya, pakan yang kurang, tidak sesuai dengan porsinya. Yang kedua juga bisa faktor gangguan dari aktivitas-aktivitas manusia ataupun aktivitas binatang lain ya, yang mengganggu si murai batu untuk berproduksi. Dan juga bisa jadi karena ngurak. Jadi ini saya bahas satu-satu. Untuk yang Borneo ini jelas sekali dikarenakan pakan yang kurang ya. Karena Borneo ini porsinya dia lebih banyak makannya ya. Sudah pernah saya jelaskan videonya.
kemarin-kemarin video-video sebelumnya itu Borneo ini memang porsinya itu lebih banyak dari murai batu lain ya. Jadi karena setiap murai batu itu berbeda-beda porsinya. Nah, karena di sini orang tua saya tidak begitu tahu, ya akhirnya kekurangan dianya gitu ya. Sebenarnya sudah saya kasih tahu, cuma di sini yang masalahnya kenapa makanan cepat habis itu adalah karena jangkriknya ini masih kecil-kecil. Jadi kalau jangkriknya masih kecil-kecil itu biasanya dia cepat habisnya. Kalau nggak cepat habisnya dia cepat matinya ya. Nah, itulah yang menyebabkan burung kekurangan makanan. Tapi kalau sedang ataupun udah besar sekali, udah berbulu, udah tumbuh sayapnya itu malahan dia lebih awet. Kadang 20 ekor aja nggak habis gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil 50 ekor bisa habis dia dalam setengah hari. Nah, itu untuk yang Borneo udah jelas kekurangan makan. Jadi otomatis juga produksinya juga berkurang ya. Atau pembuatan reproduksinya dan bertelurnya juga ya seperti itu ya, nggak bertelur ya. Mungkin kekurangan asupan makanan yang membentuk cangkang telur dan telurnya tersebut ya, yaitu protein, kalsium dan lain-lain. Dan juga di sini makannya hanya jangkrik ya, nggak ada dikasih kroto dan lain-lain karena mungkin orang tua saya juga nggak tahu takaran-takarannya ya. Akhirnya ya seperti itu. Ini saya udah berapa kali ngecek. Saya sering juga pulang, kadang sebentar, hanya kadang 1 jam, kadang setengah hari. Ya saya perhatikan itu kurang makanannya ya. Makanya ini burung kelihatan juga lesu-lesu dan tidak begitu sehat. Kemudian king killer. Kalau king killer ini sebenarnya antara dua juga. Yang pertama karena memang sudah mau ngurak. Yang kedua dikarenakan pakan juga ya. Itu juga faktornya. Tapi ini lebih ke nguraknya ya, karena bulu yang betina itu udah rontok sekali ya. Ntar kita lihat. Kemarin terakhir dia bertelur 3, akhirnya dipecahkan semua karena saya telat misahkan pada saat acara kemarin. Tuh, bulunya lagi merebung yang betina. Bagian kepala, ekornya udah mulai pada copot yang dalamnya, bagian dalam. Tuh, banyak ya di bawah itu. Jadi seperti itu. Untuk legend alhamdulillah masih dalam keadaan stabil dan ini saya kontrol terus. Kemudian kaisar. Kaisar juga sama dengan si Borneo, hampir sama ya. Kalau kaisar ini dia jangankan kehabisan makanan, telat ngasih makan aja dia sudah ngambek ya. Ya kadang nggak masuk akal sih, masa iya si murai ngambek, masa iya si murai merajuk. Tapi memang benar kenyataannya seperti itu. Kalau pada saat dulu dia di sana itu saya ngasihnya rutin ya, pagi-pagi subuh sudah saya kasih terus. Ya dia produksinya terus lancar ya, beranaknya sampai anaknya juga besar udah masih oke, aman. Tapi kalau kita ada suatu saat telat mengasih makannya gitu ya, pasti itu kalau tidak anaknya dibuang, kalau tidak ya telurnya dipecahin. Jadi seperti itu kelemahan dari si kaisar. Nah sekarang itu dia kemarin bertelur, setelah itu zong bertelur lagi 3, akhirnya kemarin dibuang ya, dibuang karena mungkin keadaan ramai di sini. Nah seharusnya sekarang ini jadwalnya sudah mulai bertelur lagi, tapi saya lihat tidak ada tanda-tanda betina mau bertelur ya. Kelihatan dari badannya itu biasa aja ya, nggak ada keberatan gitu ya. Nah jadi seperti itulah masalah murai batu di kandang aviari ini, maaf di kandang tangkaran Kobe BF ini ya. Jadi faktor pakan itu sangat penentu murai batu bisa berproduksi dengan aman atau tidaknya gitu ya. Nah
sebenarnya yang hal seperti ini harus cepat-cepat kita segera luruskan. Saya juga belum sempat ngomong, nanti rencana mau saya obrol sama orang tua saya supaya nanti porsi pakannya distabilkan ya. Karena kalau saya biasanya jangkrik kecil itu saya ngontrolnya 2 kali dalam sehari ya, pagi dan siang. Tuh kalau yang aviari. Dan juga kalau sebenarnya ganti perawatan, ganti tukang rawat itu nggak begitu ngaruh sih sebenarnya, nggak begitu mengaruh kalau misalkan murai batunya murai batu memang sudah beradaptasi dengan manusia dan sudah jinak. Tapi kalau memang murai batu hutan ya pasti ada ngaruhnya gitu ya, dia tidak biasa melihat orang tersebut, aroma tubuh orang tersebut juga ya. Jadi seperti itu. Kalau kenapa sering terjadi, wah ini karena yang rawat bukan saya kemarin. Nah, kenapa seperti itu? Karena yaitu tadi, seperti hal yang kita balikkan ke awal lagi, mungkin porsi yang diberikan orang tersebut berbeda dengan yang Anda berikan. Makanya juga murai batu jadi ngambek ataupun stop produksi ya, jadi seperti itu. Nah, jadi rencananya juga beberapa hari lagi saya mau benar-benar pindah ke sini karena memang saya nggak tahan lagi ya, daripada nanti bukan nggak tahan di sana, maksudnya nggak tahan dengan kejadian-kejadian yang terjadi ya, seperti anakan murai batu yang mati, telur yang gagal, kemudian stop produksi, nggak mau bertelur, kekurangan makan dan lain-lain. Ya akhirnya saya memutuskan memang dari awal sudah berembuk dengan istri itu mau tinggal di sini ya. Jadi untuk saat ini saya tahan dulu ya. Seenggaknya juga murai batu aman dan sehat ya, itu udah cukup bagi saya. Kalau yang di kandang aviari, kenapa kok bisa aman, bisa produksi dengan nyaman? Karena dia tidak berpengaruh kita telat ngasih makan atau tidak. Sekalipun kita telat ngasih makannya, dia masih bisa ngambil makanan di sini. Nih, dia tinggal ngambil sendiri nih di sini. Tuh, anakannya juga aman tuh, bertiga tuh. Iya, kita lihat. Tuh. Santai semuanya, guys. Nah. Udah saya pakaikan ring. Sudah saya buatkan videonya kemarin ya. Lucu-lucu ini guys anakannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu karena durasi juga sudah melebihi batas dan sudah hampir full. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.